Jadi kali ini kita akan belajar tentang kinetika reaksi kimia. Jadi tujuan kuliah pada hari ini adalah studi kinetika reaksi bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan mempelajari bagaimana laju reaksi dapat dikendalikan. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menentukan hukum laju, memprediksi konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi pada waktu tertentu, menerapkan teori tumbukan untuk memprediksi energi pengaktifan, dan merapalkan mekanisme reaksi. Materi yang akan dipelajari adalah pengukuran laju reaksi, efek konsentrasi pada laju reaksi, teori kinetika reaksi, efek temperatur pada laju reaksi, mekanisme reaksi, dan terakhir adalah katalisis atau katalis gitu ya. Yang pertama adalah tentang pengukuran laju reaksi. Jadi kalau kita membahas tentang laju sebelumnya, kita tuh pernah belajar pada saat SD itu kan kecepatan mobil, di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Tapi ternyata di suatu reaksi itu kita bisa juga mengukur kecepatan reaksi tersebut atau paling bahasa yang sering kita gunakan adalah yaitu tentang laju reaksi. Jadi laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam selang waktu tertentu. Apabila ada reaksi yaitu hidrogen gas ditambah dengan gas iodida menjadi dua asam iodida gas. Gitu ya. Berarti H2 dan I2 nanti kita sebut sebagai reaktan, sedangkan nanti asam iodida kita sebut sebagai produk. Nah, kalau kita bayangkan atau kita visualisasikan dalam bentuk kurva, maka ini ada suatu kurva. Harusnya sih tiga kurva ya, karena ada H2, ada I2, sama 2HI. Nah, reaktan ini kan berarti awalnya masih ada. Pada saat waktunya nol atau belum dimulai, dia sudah ada tertentu untuk gas hidrogennya termasuk juga gas iodidanya, iodinnya. Nah, kemudian karena dia bereaksi antara H2 dengan I2, berarti semakin lama kan semakin habis. Dan HI yang sebagai produk, di mana pada saat T-nya sama dengan nol, dia adalah nol. Begitu. Nah, kalau begitu, otomatis kita bisa memberikan nama atau memberikan istilah di mana ketika dia reaktan itu ada yang namanya laju pengurangan, ada juga yang di bagian produk kita sebut sebagai laju pembentukan. Oke, kita lihat. Karena laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi dibagi dengan waktu, maka laju untuk hidrogen berarti konsentrasi hidrogen dibagi dengan rentang waktu. Berarti nanti kalau kita lihat hidrogen pada waktu yang kedua dikurangi hidrogen pada waktu yang pertama dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Tandanya harus minus. Artinya yang menunjukkan semakin lama semakin berhabis atau semakin berkurang. Termasuk I2. Konsentrasi I2 ini selisihnya akan dihitung berdasarkan persatuan waktu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kepingin tahu bagaimana HI itu bisa terbentuk dan berapakah besar laju pembentukannya, berarti nanti konsentrasi HI dibagi dengan konsentrasi waktu. Nah, Pak, ini setengah itu apa? Kalau positif, ini tentunya karena dia semakin lama semakin ada, semakin banyak, otomatis kita sebut sebagai laju pembentukan. Ya, nah setengah ini menunjukkan perbandingan antara koefisien. Karena H2I2 sama 2HI, dia bergantung secara stokiometrik. Kalau H2-nya 1, I2-nya 1, berarti nanti HI-nya ada 2. Berarti termasuk lajunya. Berarti kita sepakati perbandingan koefisien itu sama dengan juga perbandingan laju reaksi.
Kalau tadi kita belajar tentang laju reaksi secara umum, kita belajar sekarang laju sesaat. Laju sesaat adalah laju reaksi pada waktu tertentu. Laju sesaat diukur sebagai gradien garis singgung pada kurva konsentrasi pada waktu tertentu. Kita ambil contoh pengukuran laju sesaat pada 50 second yang dihitung untuk hidrogen dan HI. 50 second itu ini ya, titik ini sama titik ini. Nah, agar kita bisa mengerti, ya, agar kita bisa mengerti berapakah laju saat pada 50 derajat Celcius, 50 detik, itu berarti kita ambil garis lurus, begitu, ya, pakai garis lurus, kita singgungkan dengan kurvanya. Nah, dilihat kalau kita mencarinya berdasarkan garis lurus, berarti kita bisa menghitung delta Y per delta X, gitu ya. Nah, untuk gas hidrogen berarti nanti lajunya adalah minus delta konsentrasi H2 dibagi delta T sama dengan minus 0,28 ini ya, minus 0,28 dibagi dengan 40 dapatnya sekian, minus 0,007 molaritas per second. Kalau HI bagaimana? Kalau HI juga sama. Ya, tadi kita sudah sepakat bahwa laju pembentukannya HI itu adalah setengah kalikan setengah plus setengah dikalikan delta konsentrasi HI dibagi delta T. Berarti sama dengan 0,56 dibagi 40 sama dengan 0,007 molar per second. Artinya, nilai kedua laju reaksinya itu sama karena kedua spesies berhubungan secara stikiometris. Oke, kesimpulannya di sini. Sehingga kalau saya punya A ditambah B menjadi C plus D, maka antara satu dengan yang lain, karena ada hubungan stoikiometris, maka berlakulah hukum perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan laju reaksi. Gitu ya. Berarti R itu sama dengan minus satu per A delta konsentrasi A dibagi delta T sama dengan minus 1 per B dikalikan delta konsentrasi B per delta T sama dengan ditambah karena dia pembentukan, ya, 1 per C dikalikan delta C per delta T sama dengan juga ditambah 1 per D delta D per delta T, gitu ya. Oke, ini ada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan reaksi setara yang melibatkan spesies A, B, C pada gambar di samping. Tentukan laju reaksi pada T 2 detik berdasarkan perubahan konsentrasi spesies A. Oke, kita lihat di sini. Kalau Anda lihat di sini, ya, spesies A, B, C. Nah, kira-kira reaksinya apa? Ada yang bisa melihat di sini? Kira-kira spesiesnya apa? A plus B Reaksi sama dengan C. A plus B sama dengan C. Nah, kenapa kok hal itu bisa demikian? Karena Anda lihat pada T-nya sama dengan 0, yang ada itu siapa? Yang ada itu A dan B. Yang menunjukkan artinya kalau A sama B itu tuh mula-mulanya ada. Nah, sedangkan yang C itu mula-mulanya tidak ada. Berarti kita bisa tulis terlebih dahulu nih, ya. Kita tulis bahwa ada reaksi yaitu A ditambah B menjadi C. Nah, kita tulis dulu mula-mula reaksi sisa. Oke, kita lihat mula-mulanya berapa. Untuk yang A 0,4, kalau yang B 0,2. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di bagian sisanya. Kita ambil, kita asumsikan waktunya adalah T sama dengan 1 detik. Gitu ya. Sehingga nanti di bagian sisanya, kita lihat di bagian 1 detiknya saja.
Di bagian satu detiknya saja. Berarti yang di bagian satu detik ini ada yang A. A-nya posisinya berapa di sini kira-kira? Kita sepakati 0,25 ya. Kita sepakati 0,25. Terus yang B kita sepakati berapa di sini? 0,15. Yang C kita sepakati berapa? 0,2 ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Ngerti paham. ya? Jadi Anda lihat di bagian satunya di sini sama di bagian sini. Oke, lalu kemudian Anda lihat di bagian reaksinya. Berarti kan ini naik ya, Rek. Ini 0,2. 0,2 dibagi berapa agar dia menjadi 0,15. Berarti kan 0,05. Kemudian 0,4 menjadi 0,25. Berarti artinya dia 0,15. Nah, di bagian reaksi ini sebenarnya Anda juga sudah bisa melihat perbandingan mol dengan perbandingan koefisien. Jadi sesungguhnya yang kita kerjakan ini adalah kepingin mencari tahu berapakah setaranya pada reaksi ini. Berarti 0,15, 0,05 sama 0,2. Berarti berapa banding berapa banding berapa? Halo, ya Robun, berapa? 0,15, 0,05, 0,2. Berarti berapa tuh di perbandingannya antara A, B Tiga dengan C? banding satu. Berarti Ah, 0,15 kita sepakati di sini 3, iya, tiga. B-nya 1, C-nya ada 4. Empat. Berarti gitu ya. Berarti pertanyaan yang pertama itu tentukan persamaan reaksi setara yang melibatkan spesies A, B, C pada gambar di samping. Berarti nanti jawabannya adalah 3A ditambah B menjadi 4C. Gitu ya. Oke, sekarang berikutnya. Hmm. Tentukan laju reaksi pada T 2 detik berdasarkan perubahan konsentrasi spesies A. Oke, 2 detik. Berarti posisinya di sebelah sini. Ya, kita ngambil data. Nah, ini kan dikatakan sebagai laju sesaat ya. Tadi pengerjaan laju sesaat itu bisa kita kerjakan apabila kita menyinggungkan, gitu kan? Menyinggungkan antara kurvanya dengan itunya. Kita lihat yang A. Yang A itu kan warna merah. Berarti kan sini ya. Katakanlah gini, aduh, wes lah diterima saja ya. Nah, kita ngambil dari sini hingga sini. Jadi pada saat 1,5 dan pada saat 2,5. Oke, kita tulis. T1 1,5 second. Ketemunya dia ada 0,19 molar. T2 2,5 second. Ketemunya dia ada 0,12 molar. Berarti Anda sebenarnya juga sudah bisa ya. R A itu sama dengan minus konsentrasi gini ya. Berarti 0,12 dikurangi 0,19 dibagi 1. Gitu kan? Sama dengan RA-nya yaitu berapa? Astagfirullahaladzim. 0,07 meter per
second. Gitu ya. Jadi pada saat T-nya sama dengan 2, maka kita dapat laju reaksinya A, yaitu laju pengurangan minus 0,07 meter per sekon. Oke, nah biasanya kita tuh bisa menggunakan metode spektroskopi untuk menghitung perubahan konsentrasi zat secara real time. Sehingga biasanya untuk menelisik kinetika reaksi itu menggunakan penggunaan spektroskopi ini. Oke, kita lanjut ke efek konsentrasi pada laju reaksi. Hukum laju efek konsentrasi pada laju reaksi. Laju reaksi seringkali bergantung pada konsentrasi satu atau lebih reaktan. Untuk mempelajari efek konsentrasi, reaksi dekomposisi reaktan tunggal A digunakan sebagai ilustrasi. A menjadi produk. Dengan asumsi reaksi kebalikan, produk kembali menjadi A sangat lambat. Maka hubungan antara laju dan konsentrasi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini, yaitu R sama dengan K dikalikan konsentrasi A dipangkatkan dengan N, di mana K ini adalah tetapan laju dan N merupakan orde reaksi. Sehingga persamaan laju reaksi R sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat N disebut sebagai hukum laju dekomposisi A menjadi produk. Perhatikan kembali reaksi dekomposisi A beserta bentuk umum hukum lajunya. A menjadi produk itu adalah R sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat N. Nilai N menggambarkan bagaimana laju bergantung pada konsentrasi. Apabila ordonya adalah 0, maka laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi. Karena segala sesuatu yang kalau dipangkatkan 0 itu kan sama dengan 1. Berarti kalau R sama dengan K dikalikan 1, maka laju reaksi tersebut hanya bergantung pada tetapan laju reaksinya. Bila N sama dengan 1, atau reaksi ordo itu adalah 1, laju reaksi sebanding dengan konsentrasi A. Gitu ya. Kalau dia N-nya sama dengan 2, reaksi ordonya 2, maka laju reaksi sebanding dengan kuadrat dari konsentrasi A. Oke, ini adalah data yang sudah diplotting berdasarkan konsentrasi A dengan waktu. Kalau kita lihat zero order atau order ke nol, maka grafik ini terbentuk karena ya dari nilai K-nya saja. Gitu ya. Kalau dia first order, maka dia semakin lama, dia semakin akan turun semuanya. Tapi kalau first order, dia agak sedikit melengkung. Kalau second order, dia akan lebih melengkung lagi. Begitu. Kalau ini adalah konsentrasi A terhadap dengan waktu. Kalau ini adalah rate versus reactant concentration. Jadi ini adalah konsentrasi A dengan laju reaksinya. Kalau dia zeronya order 0, kalau order reaksinya 0, maka kan dia berdasarkan apa? Ketetapan laju reaksi. Nggak ngurus konsentrasi A-nya seberapa besar, berubah-ubah pun nggak masalah, tapi nanti laju reaksinya itu konstan, gitu ya, konstan. Artinya, reaksi tersebut tidak dipengaruhi konsentrasi. Kalau first order atau order yang pertama, maka laju reaksinya dipengaruhi sama dengan banyaknya konsentrasi tersebut. Semakin banyak konsentrasi, otomatis laju reaksinya semakin bertambah. Sebanding, gitu ya, sebanding. Kalau second order, artinya laju reaksinya itu bergantung pada konsentrasi awal kuadrat. Sehingga nanti dia bentuknya agak sedikit kayak seperti kurva begitu ya. Menentukan order reaksi. Order reaksi biasanya diukur dari data laju awal, yaitu laju sesaat pada T sama dengan 0 detik dari konsentrasi awal reaktan yang berbeda. Berdasarkan gambar di samping, laju awal adalah gradien garis singgung pada kurva versus T pada 0 sel 0 detik.
Mengapa order reaksi lebih tepat ditentukan dari data laju awal bukan data laju saat waktu yang lain? Ya, biasanya karena sebenarnya kalau kita lihat di berbagai macam eksperimen, yang paling sering itu adalah di setiap waktunya itu berapa. Sebenarnya itu, ya. Oke, kita lihat lanjutnya saja. Kalau kita punya hasil pengukuran laju awal di komposisi A pada tiga konsentrasi yang berbeda, maka 0,1 jawabannya laju awalnya sekian. Kalau 0,2 adalah 0,06. Kalau 0,4 di sini adalah 0,24. Sehingga kalau pertanyaannya adalah disuruh menentukan reaksi order reaksi A dan hukum laju di komposisi A, maka kita bisa menggunakan solusi perbandingan antara laju reaksi data eksperimen satu dengan eksperimen 2 atau 2 dengan 3. Kalau ini 2 dengan 3 ya. Oke, kita lihat. Laju reaksi 3 sama dengan K dikalikan A 3N ini ya. Konsentrasi A yang ketiga pangkatkan N dan laju reaksi yang kedua K dikalikan konsentrasi A nomor 2 pangkatkan N sehingga nanti 0,24 per 0,06 itu sama dengan K dikalikan 0,4 pangkat N dibagi 0,2 pangkat N. Sehingga 4 sama dengan 2 pangkat N, maka N-nya adalah 2. Berarti pada soal ini laju awal di komposisi A atau senyawa A memiliki order reaksinya itu yang sebanyak 2. Oke. Kita lihat dulu soal berikut ini. Soal nomor 2, reaksi A menjadi B, eksperimen diketahui berlangsung dengan order yang kedua, sehingga konsentrasi A 0,1 molaritas, laju awal reaksi adalah 0,01 molaritas per second. Berapakah laju awal ketika konsentrasi A 0,5 molar? Oke, mari kita kerjakan. Oke, kata kuncinya di order kedua. Berarti kamu bisa nulis R sama dengan K konsentrasi A pangkat 2. Gitu ya. Kalau kita menggunakan data awal, diketahui ada 0,01 molar per second. K di sini menggunakan 0,1 kuadrat. Maka kita bisa mencari K terlebih dahulu. Oke, berarti nanti K-nya di sini adalah 0,01 dibagi 0,101. Maka K-nya sama dengan 1. Dimasukkan lagi bahwa R sama dengan K A pangkat 2. R K-nya 1. A-nya yang baru adalah 0,5. Oke, berarti R-nya di sini dapatkan 0,25 meter per second. Gitu ya. Jadi pada soal ini Anda harus mencari tetapan laju reaksinya terlebih dahulu dari data yang awal, kemudian dimasukkan untuk mencari konsentrasi yang baru. Konsentrasi yang baru adalah 0,5. Setelah Anda mendapatkan tetapan laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi baru 0,5, Anda dapat yaitu nilai laju reaksi yang baru yaitu 0,25 meter per second. Oke, roda reaksi multireaktan. Untuk reaksi yang melibatkan lebih dari satu reaktan, misalkan reaksi umum berikut ini, A ditambah B menjadi C plus D, maka bentuk umum hukum lajunya adalah R sama dengan tatapan laju reaksi dikalikan konsentrasi reaktannya. Ada M sama N itu sebagai order reaksinya. Ya, order reaksi harus selalu ditentukan secara eksperimen karena belum tentu sama dengan koefisien reaksi. Contohnya 2H2
ditambah 2NO menjadi N2 ditambah 2H2O. Sehingga nanti R-nya sama dengan K dikali konsentrasi H2 dikalikan konsentrasi NO2. Kalau harus sama dengan koefisien reaksi, maka kan H2-nya pangkat 2. Ternyata tidak, gitu ya. Sehingga nggak selalu koefisien itu akan menjadi pangkat atau menjadi orde reaksi. Belum tentu. Karena sesungguhnya orde reaksi itu ditentukan secara eksperimen. Gitu ya. Oke, kita lihat dari soal yang ketiga ini. CHCl3 ditambah Cl2 menjadi CCl4 ditambah HCl. Bentuk umum hukum lajunya adalah model begini. CHCl3, Cl2 sama laju awal. Ada 3 eksperimen, 1, 2, 3. Tentukan hukum laju untuk reaksi di atas dan tentukan nilai tetapan lajunya. Oke, kita lihat jawabannya di sini. Kalau kita melihat dari CHCl3-nya terlebih dahulu, secara gampangnya adalah kalau kamu kepingin menentukan CHCl3, pastikan Cl2 yang sama. Kalau mencari Cl2, pastikan CHCl3-nya yang sama. Karena kebetulan Cl2-nya nggak ada yang sama, berarti kamu bisa mencari Cl2-nya terlebih dahulu, baru mencari CHCl3. Oke, reaksi order reaksi Cl2. Kita menggunakan R2 sama R1 karena CH3 Cl3-nya ada yang sama, 1 sama 2. Sehingga kita masukkan yang sama boleh dicoret. K-nya dicoret, CHCl3-nya juga bisa dicoret. Sehingga di sini 0,0098 dibagi 0,0069, 1,39 sama dengan 2 pangkat N. Sehingga N-nya didapatkan adalah setengah. Gitu ya. Nah, kemudian pangkat setengah ini jangan kamu hilangkan. Kamu bawa masuk pada saat nanti kamu menghitung CHCl3. Kita pakai nomor 3 sama nomor 2. Ya, berarti 0,027 dibagi 0,098. Ya, ini 98 harusnya. Sama dengan K 0,04 kalikan 0,04 pangkat setengah. 0,02 jadi 0,02 pangkat setengah. Sehingga didapatkan M-nya sama dengan 1. Hukum lajunya adalah R sama dengan K dikalikan konsentrasi CHCl3 dikalikan Cl2 pangkat setengah. Ya. Jadi cara pengerjaannya yang paling cepat di sini adalah pastikan dulu kalau kamu kepingin mencari CHCl3, pastikan Cl2 yang sama yang mana. Oh, nggak ada. Berarti kamu harus mencari Cl2 dulu. Kalau mencari Cl2 dulu, berarti pastikan CHCl3 ada yang sama. Ternyata eksperimen 1 sama eksperimen 2. Oke. Kalau sudah mendapatkan hasilnya dari orde Cl2, kamu pakai untuk mencarikan CHCl3. Gitu ya. Oke, reaksi berikut diketahui memiliki orde pertama terhadap O2 dan orde kedua untuk NO. Diagram di bawah ini menggambarkan campuran konsentrasi awal dari O2 dan NO. Campuran manakah yang akan memiliki laju awal paling besar? Berarti kamu harus tulis dulu persamaan laju reaksinya apa. Oke, kita pakai warna merah saja. Maka kita sepakati bahwa R akan sama dengan K dikalikan konsentrasi 2 pertama dikalikan konsentrasi NO pangkat 2 karena di sini kedua. Gitu ya. Nah, konsentrasinya ini kamu ambil di dalam dari 3 gambar ini. Yang A, O2-nya berapa, NO-nya berapa. O2-nya ada 3, NO-nya ada berapa? 3 ya? 1, 2, 3. 3 kan? Kemudian yang B, O2-nya ada berapa? O2-nya ada 4.
Satu, dua, tiga, empat. NO-nya ada dua. Yang ini O2-nya ada... Eh, kebalik ya. Iya, kebalik. Sorry. Ini kan NO-nya ada dua. O-nya ada empat. Iya, betul. O2-nya ada dua. NO-nya ada empat. Betul ya? Iya. Oke, kalau begitu kamu masukkan di persamaan yang awal ini. Sehingga nanti R-nya ketemu berapakah? Ya, kalau O2-nya berarti kan 3 di sini 3 pangkat 2. Maka berapa? 3 27 ya. Yang sini berarti R sama dengan K 4 ini 2 pangkat 2. Berarti R-nya di sini 16K. Ini R sama dengan K 2 kalikan 4 pangkat 2. Berapa dah ini, Rek? 4 pangkat 2, 16. 16 kali 2, 32. Berarti manakah yang lebih cepat? A, B, C? Yang mana ya, Robun? A, B, C. Halo? Suara saya masih terdengar nggak? C, Pak. C ya. Oke. Yang C. Good. Kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Hukum laju terintegrasi. Hukum laju diferensial R itu sama dengan minus del A per del T. Itu sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat M. Menyatakan hubungan laju dan konsentrasi reaktan. Pada kasus tertentu juga ingin diketahui hubungan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Sebagai contoh, CFC membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hilang dari atmosfer meskipun penggunaannya dihentikan. Jadi dia berubah-berubah begitu ya. Jadi di sini ada atmospheric lifetime-nya. Jadi kalau CFC 11 itu 45 tahun menghilangnya. Kalau CFC 12 itu ada 100 tahun sehingga salah satu penyumbang terjadinya gas efek rumah kaca yaitu adalah CFC. CFC ini rivalnya dari ozon gitu ya. Ternyata kenapa nggak bisa terurai? Ternyata CFC ini punya lifetime-nya. Dan lifetime-nya sangat lama sekali, bertahun-tahun. Oke, kita lihat di hukum laju terintegrasi untuk orde ke-0. Maka penyederhananya A menjadi produk R sama dengan min del selisih dari konsentrasi A dibagi dengan del T itu sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 0 atau nanti nilainya sama dengan K. Sehingga di A sama dengan min K kalikan del dt. Kalau sama-sama tak integralkan dari A0 hingga AT di A sama dengan min K integral 0 hingga T dt, maka kita bisa mendapatkan hubungan antara konsentrasi akhir dengan konsentrasi awal. Konsentrasi A akhir itu akan bisa dihitung sama dengan konsentrasi awal dikurangi K dikalikan dengan T. Gitu ya. Oke. Kalau dia orde pertama, maka ini orde pertama ya.
R sama dengan min dA per dt sama dengan K dikalikan konsentrasi A, pangkat 1. Sehingga del A per konsentrasi A sama dengan min K dt. Kalau saya integralkan masing-masing di kedua ruas, maka didapatkan integral A awal hingga A akhir del A per A sama dengan min K integral 0 T dt. Sehingga nanti kalau dari sini pastinya ada ln A T per A 0, ya toh, sama dengan min KT. Tapi kita bisa split begitu, ln AT sama dengan ln A0 dikurangi KT. Ini adalah untuk orde yang pertama. Kemudian untuk orde yang kedua, maka kita di sini tinggal dikalikan 2 saja. R sama dengan min del A per dt sama dengan K dikalikan konsentrasi A pangkat 2. Sehingga del A per A kuadrat sama dengan min K dt diintegralkan kedua ruas, maka kita bisa mendapatkan 1 per konsentrasi akhir sama dengan 1 per konsentrasi A awal ditambah dengan K kalikan dengan T. Oke. Ya, jadi ini adalah hubungan antara konsentrasi awal dengan konsentrasi akhir. Kita lihat di contoh soal. Contoh analisis data kinetika dikomposisikan SO2 Cl2 berlangsung dengan reaksi berikut. SO2 Cl2 menjadi SO2 ditambah Cl2. Tabel di bawah ini merupakan data SO2 Cl2 sebagai fungsi dari waktu reaksi dekomposisi. Jadi dihitung setiap waktunya mulai dari 0 hingga 1500. Berdasarkan data di atas, tentukan orde reaksi dan tetapkan lajunya. Oke. Ini tuh sebenarnya sudah saya kerjakan ya. Kalau Anda lihat di sini, yang pertama adalah kita plot antara konsentrasi dari SO2 Cl2 dengan waktu. Akhirnya ketemu titik-titik yang bundar-bundar ini ya. Dari titik-titik ini kita ambil persamaan garis lurusnya. Ternyata persamaan garis lurusnya kita dapat Y sama dengan sekian dengan R kuadratnya 0,0996. R kuadrat itu menunjukkan eh deviasi antara plotting yang dibentuk dengan persamaan garis lurus. Kalau R kuadratnya mendekati 1 atau 1, berarti memang data tersebut sesuai dengan persamaan yang dibentuk oleh persamaan garis lurus. Tapi kalau R kuadratnya itu semakin mendekati 0, karena nilai data R kuadrat itu 0 sampai 1 gitu ya. Tapi kalau data R kuadratnya mendekati 0, berarti data itu tidak bisa persamaan itu yang dibentuk nggak bisa mempresentasikan dari data yang sudah diplotting gitu. Nah, ada 3 kemungkinan, ya toh. Kalau konsentrasinya ini langsung diplot dengan detik atau konsentrasinya ini diseperkan dengan detik atau dilenkan dengan detik. Ternyata masing-masing membuahkan R kuadratnya sendiri-sendiri. Kalau yang ini R kuadratnya 0,996, kalau ini R kuadratnya sama dengan 1. Nah, dari ketiga kurva yang dibentuk, berdasarkan hasil analisa ketiga plot, maka nilai R kuadrat tertinggi diperoleh pada saat yang ini. Ln SO2 Cl2 versus waktu, sehingga reaksi dekomposisi SO2 Cl2 berlangsung dengan orde pertama. Gitu ya. Dengan nilai K-nya adalah 2,9 dikalikan 10 pangkat min 4. Oke, oke. Kita lihat yang pertama tadi. Berarti kan ini ya. Ln AT sama dengan ln A0 per KT. Pak, kenapa sih Pak Bapak itu kok bikinnya ada yang SO2 Cl2, ada yang seper SO2 Cl2, ada yang ln SO2 Cl2. Oke, kita lihat.
Kita lihat yang pertama. Kalau ini kan konsentrasinya langsung dianya sendiri. Berarti konsentrasi AT sama dengan konsentrasi awal. Berarti pakainya pakai begini. Gitu ya. Kalau yang orde yang pertama, ini adalah len AT sama dengan len A0 min KT. Adalah kalau kamu lihat suatu persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti ini adalah len A T ya sama dengan min K kalikan T ditambah len A0. M itu adalah gradiennya atau kemiringannya yang di sini nanti akan bernilai sama dengan min K. C ini adalah interceptnya. Ya, intercept itu yang bagian ininya itu intercept. Dan Y itu adalah nilai respon dari fungsi X-nya itu sendiri. Nah, kalau dia di orde yang kedua, maka juga bisa pakai persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Tapi Anda lihat di sini, Y-nya adalah seper AT, kalau MX-nya adalah K dikalikan T, C-nya adalah seper A0. Makanya di plotnya pakai yang seper tadi, ya loh. Nah, pakai seper ini untuk mempresentasikan yang order 2, ini nano, ini untuk satu. Sehingga ternyata R kuadratnya yang paling cocok adalah R kuadrat untuk order yang order satu. Nah, di situ diketahui Y-nya sama dengan ini berapa? Minus 2,3 minus 0,00029 X. Kan Y sama dengan C, aduh, ditambah MX. Berarti kan tadi apa ya, kok alih. Len AT min len, sorry, len A0 min KP. Berarti nanti K-nya min K sama dengan minus 0,00029. Atau K sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 4. Gitu ya caranya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mau nanya Pak, Boleh. berarti kalau kayak soal yang gini Pak, kita harus coba satu-satu ya Pak. Jadi tiga-tiganya ini yang orde satu, orde dua, orde tiga dipakai semua, dicoba satu-satu gitu ya Pak. Heeh. Karena kalau biasanya soal-soal kayak gini itu untuk eksperimen di laju reaksi. Nggak tahu modul eksperimen praktikumnya apakah ada tentang penentuan laju reaksi. Kalau di soal kuis, kayaknya nggak mungkin karena ini takes time sekali dan kalau Anda menggunakan kalkulator juga akan lama. Sebenarnya ini saya kepingin juga eh menunjukkan Excelnya sebentar, sebentar. Saya juga udah ngerjakan Excelnya sebenarnya. Mana Excelnya? Ini dia. Jadi udah keluar ya Excel saya ya. Jadi nanti waktu kemudian konsentrasi ini untuk perwakilan orde yang pertama, ini adalah perwakilan untuk orde yang kedua, ini adalah perwakilan untuk orde yang pertama. Ini orde 0 ya. Ini orde 0, ini orde kedua, ini orde yang ketiga. Saya plot dan untuk mengetahui berapakah persamaan garisnya itu tahu ya, Anda bisa tahu ya bagaimana cara mengeluarkan R kuadrat sama trade line-nya ini.
Ada yang tahu? Tahu Pak di Excel. Oke. Jadi kalau Anda kepingin tahu ininya, coba Anda latihan sendiri buat menampilkan bagaimana trend line ini bisa muncul dan juga nilai R kuadratnya. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan materinya. Kemudian di sini adalah waktu paruh reaksi. Waktu yang diperlukan untuk konsentrasi reaktan antara setengah dari konsentrasi awal. Formulasi waktu paruh bergantung pada orde reaksi. Waktu paruh orde ke-0 yaitu konsentrasi A. Waktu paruh itu sama dengan setengah dari awalnya. Sehingga untuk mendapatkan nilai waktu paruhnya tinggal konsentrasi awal dibagi dengan 2 kalikan tetapan laju reaksi. Untuk waktu paruh orde yang pertama, maka kita bisa membedakan waktu paruhnya untuk orde pertama sama dengan ln 2 dibagi dengan K. Ln 2-nya fix ya. Jadi orde pertama ln 2 dibagi dengan K, yang artinya waktu paruh di orde pertama itu tidak dipengaruhi sama konsentrasi awal. Waktu paruh orde kedua, maka kita bisa mendapatkan waktu paruhnya adalah 1 dibagi K dikalikan konsentrasi awal. Oke. Kita lihat soal berikut ini. Gambar di atas ini merupakan reaksi orde pertama A menjadi B pada berbagai waktu. Reaktan A diwakili dengan lingkaran hitam, sedangkan produk B diwakili dengan lingkaran merah. Tentukan waktu paruh dari reaksi A ke B. Definisi waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk menjadi setengah dari konsentrasi awal. Nah, berarti konsentrasi awal kita tulis ada berapa banyak mol yang ada di reaktan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Oke. Kemudian kalau T setengah itu berapa second agar T setengahnya itu menjadi 5 mol. Nah, berarti kan harus menjadi 5 dot black, lingkaran hitam. Yang mana lingkaran hitamnya yang ada 5 pada waktu keberapa lingkaran hitamnya ada 5? 30, T90 Pak. 90 apa 120? Ya, betul, 90 ya. Jadi itu adalah soal konsep. Jadi sekali lagi waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk menjadi setengah dari kondisi awal. Oke, selanjutnya reaksi orde pertama C menjadi D memiliki waktu paruh 25 menit. Bila konsentrasi awal C adalah 0,3 molar, tanpa menggunakan kalkulator, tentukan konsentrasi D setelah berlangsung selama 50 menit. Oke, 0,30 menjadi 0,0, salah, 15 ya. Karena setengahnya kan 15 molar. Nah, ini butuh 25 menit. Kalau dia sampai 50 menit, artinya kan tambah 25 menit lagi. Kira-kira berapa konsentrasinya? Halo, Hirobun?
Pada orde pertama C dan D memiliki waktu paruh 25 menit. Bila konsentrasi awal C adalah di 0,3 molar, tanpa menggunakan kalkulator, tentukan konsentrasi D setelah berlangsung selama 50 menit. Kan 50 menit itu kan 25 terus ini 25 gitu kan. Nah, kalau 0,3 di sini 0,15, maka sininya berapa? Setelah 25 menit lagi. 0,075 Pak. Iya, betul. 0,075 molar. Logika ya, ini tuh soal logika, soal konsep. Nah, kalau Anda lihat, ini kan T-nya, ininya 25, ininya 25. Artinya, kalau ke sini lagi 25 menit lagi, artinya sini berapa? Seperduanya dari 0,075 Pak. 0,075 tinggal dibagi 2, gitu ya. Nah, ciri khas dari orde pertama, orde pertama itu adalah setengahnya itu pasti memiliki waktu yang sama. Paham nggak saya maksud? Setengahnya akan memiliki waktu yang sama. Begitu ya. Jadi setiap 25 menit akan berkurang sebanyak setengahnya. Itu adalah ciri khas dari orde pertama. Kalau orde nol, kalau orde yang kedua beda lagi. Gitu ya. Oke. Ini adalah ringkasan. Jadi kalau dia orde ke nol, maka hukum dari lajunya adalah K dikalikan A pangkat nol. Hukum itu maksudnya persamaan laju reaksinya. Kemudian satuan tetapannya adalah M per S. Maka integrated law-nya adalah hubungan antara konsentrasi akhir dengan konsentrasi awal. Kemudian struct line plotnya adalah modelnya begini, half-life expressionnya adalah begini. Jadi konsentrasi awal dibagi dengan 2K. Oke ya. Kalau orde yang pertama, maka rate atau sama laju reaksinya adalah K dikalikan dengan konsentrasi awal pangkat 1. Unit atau satuan dari K-nya adalah seper S. Dan untuk waktu paruhnya adalah ln 2 bagi K. Ln 2 itu 0,693 dibagi K. Kalau orde yang kedua adalah hukumnya K dikalikan A kuadrat. Satuannya adalah M per S. Dan untuk waktu paruhnya adalah 1 dibagi K dikalikan konsentrasi awal. Itu ya. Oke, berikutnya adalah tentang teori kinetika reaksi. Teori tumbukan atau postulat dasar teori tumbukan menyatakan bahwa tumbukan efektif laju reaksi sebanding per detik antar molekul reaktan. Dengan jumlah tumbukan yang efektif adalah tumbukan yang menghasilkan produk. Sehingga faktor yang dapat mengakibatkan frekuensi tumbukan apa saja efektif akan meningkatkan laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi tumbukan efektif adalah orientasi molekul yang bertumbukan, energi kinetik molekul yang bertumbukan, dan temperatur reaksi. Ini adalah faktor orientasi molekul. Jadi, kecenderungan untuk dia bisa bereaksi itu semakin besar, otomatis nilainya juga akan semakin besar. Hanya molekul dengan orientasi yang tepat akan menghasilkan pembentukan atau pemutusan ikatan untuk menghasilkan produk. Faktor energi kinetika molekul. Molekul harus memiliki energi kinetika minimum tertentu untuk bereaksi. Energi kinetika akan dikonversi menjadi energi potensial ketika tumbukan efektif berlangsung. Bila energi kinetik lebih rendah daripada energi pengaktifan, maka molekul akan yang bertumbukan terpental kembali dan tidak akan menghasilkan pembentukan ikatan kimia. Dengan kata lain,
Kalau kepingin membentuk suatu ikatan kimia, berarti harus memerlukan energi kinetik yang lebih besar daripada energi pengaktifan. Pengaktifan itu maksudnya energi aktivasi, ya. Faktor temperatur. Dengan naiknya temperatur akan meningkatkan populasi molekul yang memiliki energi kinetik. Sehingga kalau temperaturnya naik, otomatis ada tumbukan yang semakin sering diakibatkan energi kinetikanya semakin besar. Kalau energi kinetikanya semakin besar, otomatis dia akan mudah sering tumbukan. Intinya begitu. Ya. Nah, kalau dirangkum jadi satu, ada satu formulasi yang bisa menggambarkan tentang teori tumbukan, yaitu laju reaksi didapatkan dari N dikalikan F orientasi dikalikan F energi kinetika. N itu adalah jumlah tumbukan per detik per liter campuran, F orientasi itu adalah fraksi molekul dengan orientasi yang tepat, FEK adalah fraksi molekul dengan energi kinetik lebih besar sama dengan energi aktivasi. Nah, ini ada contoh soal untuk soal konsep reaksi manakah yang akan memiliki fraksi orientasi paling kecil. Jadi, eh, maksudnya fraksi orientasi paling kecil itu berarti paling nggak memungkinkan untuk bisa terjadi. Gitu ya. Nah, H sama I menjadi HI. Oh, itu jelas. Karena H sama I, kalau H hidrogen ketemu iodida, ketemunya langsung jadi HI. Termasuk juga H2, I2 menjadi 2HE. Fraksi orientasinya sangat besar kalau antara A sama B. Sedangkan kamu yang C ini, lihat HCl dengan HCl menjadi H2 dengan Cl2. Kemungkinan yang terjadi untuk fraksi orientasinya adalah HCl sama HCl akhirnya cuma tukeran H dengan Cl yang lain, bukan menjadi H2 dengan Cl2. Jadi intinya fraksi orientasi itu adalah fraksi kemungkinan agar dia bisa bereaksi. Gitu aja. Di antara ketiga A, B, C ini yang memiliki fraksi orientasi paling kecil adalah yang C. Seharusnya kalau HCl sama HCl, ya nanti bisa jadi 2HCl, bukan H2 dengan Cl2. Gitu ya. Kalau H2 dengan Cl2 bereaksi, pasti kemungkinannya adalah HCl dan itu sama dengan kayak yang di atas. Itu fraksi orientasinya besar. Tapi kalau HCl ketemu HCl, maka akhirnya itu adalah 2HCl, bukan H2 dengan Cl2. Jadi yang ini jawabannya adalah yang C, karena dia memiliki fraksi orientasi yang lebih kecil. Oke, berikutnya adalah teori keadaan transisi. Teori keadaan transisi menjelaskan secara rinci kejadian ketika molekul reaktan saling bertumbukan. Menurut teori keadaan transisi, tumbukan yang sukses adalah tumbukan yang memiliki energi kinetika yang cukup untuk melewati halangan energi pengaktifan. Jadi, ketika reaksi tersebut tidak memenuhi energi minimumnya, maka dia akan tidak mungkin bisa bereaksi. Gitu ya. Karena kalau reaktan kemudian dia itu bertumbukan, tentunya harus memiliki energi yang cukup. Nah, memiliki energi yang cukup itu seberapa besar? Ya harus bisa melewati dari puncak diagram ini. Kalau dia nggak sampai bisa melewati, otomatis dia nggak bisa sukses, istilahnya begitu. Nah, reaksi itu kan bisa dikenal sebagai reaksi eksoterm sama reaksi endoterm. Nah, di sini digambarkan ada kurva, ini adalah energi, ini adalah reaksi koordinat. Kalau reaksi eksoterm, berarti kan delta H-nya negatif. Warnanya kok kuning? Se- Delta H-nya negatif, yang artinya H produk itu lebih kecil daripada H reaktan. Gitu toh. Betul ya? Karena H produknya lebih kecil daripada H reaktannya. Nah, selain kamu harus mengenal yang namanya
delta H di sini juga kamu harus mengenal yang namanya apa namanya energi aktivasi. Energi aktivasi itu berangkat dari reaktannya sampai menuju puncaknya. Jadi ini adalah energi aktivasi reaktan, mulai dari reaktan hingga ke puncaknya, gitu ya. Reaksi menurunkan energi potensial sistem dan menaikkan energi kinetika sehingga terjadi kenaikan temperatur. Sehingga ciri khas dari reaksi eksoterm ketika suatu sistem itu tidak dikontrol suhunya, maka dia akan menjadi kenaikan temperatur. Ini berlaku untuk semua eh, departemen. Jika ada suatu sistem di mana sistem tersebut merupakan reaksi eksoterm, seperti halnya kayak pembakaran sampah, itu kan pembakaran sampah semakin lama akan semakin panas yang kita rasakan. Ya, itu merupakan contoh dari reaksi eksoterm. Ya, karena dia sangat memungkinkan kenaikan temperatur, jadi suhunya akan semakin tinggi. Untuk reaksi eksoterm, delta H reaksi bukan bagian dari energi aktivasi, sehingga besar kecilnya kalori yang dilepaskan tidak menggambarkan tinggi rendahnya dari energi aktivasi. Sedangkan reaksi endoterm, di mana reaksi endoterm itu adalah positif atau kurang, sorry, lebih besar sama dengan nol, maka H produk itu lebih besar daripada H reaktan. Sekali lagi, yang dikatakan sebagai energi aktivasi itu adalah reaktan dengan puncaknya. Ini adalah energi aktivasi. Sedangkan untuk delta H itu selisih antara produk dengan reaktan. Ya, ini adalah delta H-nya. Delta H reaksi menaikkan energi potensial sistem dan menurunkan energi kinetika, sehingga terjadi penurunan temperatur. Dibutuhkan tambahan energi agar reaksi dapat berlangsung. Energi aktivasi lebih besar daripada delta H reaksi karena delta H reaksi merupakan dari energi aktivasi. Jika delta H-nya besar dan positif, maka energi aktivasi akan lebih tinggi, sehingga reaksi akan menjadi lambat. Gitu ya. Keadaan molekul pada keadaan transisi. Menurut teori keadaan transisi, konversi reaktan menjadi produk diawali dengan pertumbukan kompleks teraktivasi pada keadaan transisi. Diagram di bawah ini merupakan tahapan konversi metil isonitril menjadi asetonitril. Ya, jadi ada tahapannya dari CH3NC menjadi CH3CN. Gitu ya. Jadi ada senyawa yang lain, kadang-kadang seperti itu. Oke, kita lihat dari contoh soal ini, soal nomor 8. Kalau Anda lihat di bagian ini, ada energi dan ada koordinat reaksi. Kira-kira di sini ada berapa tahap reaksi? A, B, C, D. Coba tebak, ada berapa tahapan reaksi kira-kira di sini? 3, Pak. 3 ya. Kita lihat di bagian ini, reaksi yang pertama. Di bagian ini reaksi yang pertama eh yaitu A menjadi B ya. A menjadi B. Kalau A menjadi B kira-kira dia reaksinya eksoterm atau endoterm? Endoterm. Endoterm ya. Dia endoterm. Endotermnya itu berarti nanti pengurangan dari eh D dengan C ya. D dengan C. Terus reaksi yang kedua B menjadi C. Delta H-nya
Eksoterm atau endoterm? Eksoterm, Pak. Eksoterm. Eksotermnya berarti B dikurangi D, gitu ya. Oke, kemudian reaksi yang ketiga yaitu C menjadi D. Delta H-nya bagaimana? Minus juga, Pak. Minus juga. Berarti nanti A dikurangi dengan B, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat reaksi totalnya, begitu, maka ini B sama B saya coret, C sama C saya coret, berarti tinggal A menjadi G. Di mana nanti delta H-nya apa keseluruhannya? Minus atau positif? Negatif, Pak. Negatif. Negatifnya yaitu A dikurangi C. Ya, A dari sini dikurangi C dari sini. Gitu ya. Oke. Ini pertanyaannya. Tentukan tahapan penentu laju reaksi. Tentukan tahapan penentu laju reaksi. Penentu laju reaksi itu seringkali ditentukan melalui reaksi yang paling lambat. Nah, reaksi yang paling lambat itu artinya berarti dia harus mengumpulkan sejumlah tenaga yang cukup agar dia bisa bereaksi. Kalau pernyataannya seperti itu, kira-kira tahapan mana yang menjadi penentu laju reaksi? Reaksi pertama, reaksi kedua, atau reaksi yang ketiga? Reaksi yang kedua, Pak. Reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua ya, berarti B menjadi C. Tentukan tahapan reaksi yang berlangsung secara endoterm. Nah, sudah jelas kita sudah mengerjakan tadi bahwa yang menjadi endoterm itu adalah reaksi yang pertama, yaitu A menjadi B. Tentukan energi total yang diperlukan agar reaksi itu bisa berlangsung. Yuk, berarti kalau yang pertama ya, tentukan energi total yang diperlukan. Berarti kan kita melihatnya dari sini ya. Berarti energi aktivasinya adalah F dikurangi sama C. Yang kedua, apa kurangnya apa? Energi aktivasi itu berangkat dari reaktan hingga puncak. Berarti kalau tahap kedua, apa kurangnya apa? G dikurang C, Pak. G dikurang D. G kurangi D. Betul. Kalau yang ketiga, energi aktivasinya apa? E min B, Pak. Apa? Yang yang ketiga, E kurangi B toh. Ya, E kurangi Iya, B Pak. ya. Oke, jadi ini adalah jawaban untuk yang nomor tiga. Nanti dijumlah saja berapa. Kalau ini dikatakan ada angkanya, tinggal dijumlahkan saja. Tentukan energi total yang diperoleh. Berarti nomor 4 itu sebenarnya kita sudah kerjakan. Nomor 4 ini jawabannya adalah A menjadi D, delta H-nya adalah minus, nggak usah minus ya, langsung saja A dikurangi sama D. Oke, soal nomor 8, apakah ada pertanyaan? Nggak ada Udah ya, jelas, Pak. saya lanjutkan. Ke efek temperatur pada laju reaksi, efek temperatur
pada laju reaksi, hukum laju R sama dengan K dikalikan A pangkat M B pangkat N menerangkan bahwa kebergantungan temperatur pada laju reaksi diemban oleh tetapan laju reaksi K. Pada tahun 1889, kimiawan Swedia Svante Arrhenius yang memformulasikan bergantung tetapan laju dengan temperatur yang dikenal sebagai persamaan Arrhenius, di mana K sama dengan A dikalikan eksponen min EA per RT. Nah, ternyata di balik formulasi ini itu ada dua bagian, yaitu bagian faktor frekuensi dan juga ada faktor eksponen, di mana faktor frekuensi diwakili oleh A, faktor eksponen itu adalah eksponen min EA per RT, di mana EA itu adalah energi aktivasi, R itu adalah tatapan gas, dan T adalah temperatur. Arti fisik faktor frekuensi persamaan Arrhenius merujuk pada teori tumbukan di mana laju reaksi itu sama dengan N dikalikan F orientasi dikalikan F EK energi aktivasi, maka faktor frekuensi A itu adalah N dikalikan F orientasi. Jumlah tumbukan dengan orientasi yang benar meskipun belum tentu menghasilkan reaksi bergantung pada energi tumbukannya. Tidak semua tumbukan dengan orientasi yang benar mampu melewati energi pengaktifasi. Gitu ya. Sedangkan untuk arti fisik faktor eksponen, faktor eksponen bernilai 0 hingga 1 yang mewakili fraksi molekul dengan energi kinetik yang lebih besar daripada sama dengan energi aktivasi. Faktor eksponen yang merupakan bergantung pada temperatur karena ada RT-nya ini loh. Ya, jadi ini ternyata K itu merupakan fungsi dari temperatur. Sebenarnya untuk persamaan Arrhenius ini eh, lebih saya tekankan sama mahasiswa Departemen Kimia sama Teknik Kimia. Karena nanti mungkin bisa jadi selama nanti Anda belajar di teknik kimia atau kimia, seringkali akan membahas tentang kinetika reaksi dan Anda akan sering dipertemukan dengan persamaan Arrhenius untuk bisa mendesain reaktor atau menentukan laju reaksi yang lainnya. Jadi setidaknya Anda harus tahu bahwa pada persamaan Arrhenius itu ada dua bagian, yaitu faktor frekuensi yang menunjukkan jumlah tumbukan frekuensi orientasi yang benar, dan faktor eksponen yang menunjukkan bahwa tetapan laju reaksi itu merupakan pergantungan dari energi aktivasi dan juga temperatur. Sehingga nanti akan ada namanya plot Arrhenius di mana faktor frekuensi dan energi pengaktifan dapat ditentukan secara eksperimen dengan mengukur tetapan laju pada berbagai temperatur. Modifikasi persamaan Arrhenius ke dalam bentuk logaritma alamiah memudahkan dalam menentukan kedua besaran ini. Sehingga yang semula rumusnya adalah ini, ketika nanti dilenkan kedua ruas, maka akan bisa mendapatkan len K sama dengan len A, eksponennya hilang menjadi EA per R dikalikan 1 per T. Dengan memplot data len K terhadap seperti dapat diperoleh garis lurus dengan titik potong len A dan gradien EA per R. Gitu ya. Sehingga kan ini kan memenuhi syarat persamaan garis lurus yang seperti yang saya sampaikan, Y sama dengan MX plus C, di mana Y-nya nanti adalah faktor respon, M-nya itu adalah gradien yang diwakili sama EA per R, ini nanti adalah gradiennya, dan seperti ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah interceptnya. Ini adalah interceptnya. Gitu ya. Oke. Penentuan energi pengaktifan dari dua data. Jika data yang ada terbatas, energi pengaktifan dapat ditentukan dari nilai tetapan laju dari dua temperatur yang berbeda. Ini sebenarnya penurunan rumus, sehingga nanti kalau Anda dipertemukan dari dua data, hubungan antara
K2 dengan K1 bisa dibandingkan dengan perbedaan dari suhu ini sendiri. Ln K2 per K1 sama dengan min energi aktivasi bagi R dikalikan seperti 1 min seperti 2. Soal berikut ini membuat telur rebus melibatkan proses denaturalisasi protein telur albumin. Waktu yang diperlukan untuk mendenaturasi protein berbanding terbalik dengan tetapan laju proses denaturalisasi. Tadi T itu akan sama dengan perbandingan terbalik dengan seperkal. Reaksi denaturalisasi albumin memiliki energi pengaktifan sekian. Tentukan waktu yang diperlukan untuk merebus telur di daerah pegunungan tinggi yang memiliki tekanan udara 355 atau 80 derajat Celcius, ya, di mana pada keadaan normal 1 atm hanya diperlukan 3 menit untuk merebus telur. Berarti kan T1-nya 100 derajat Celcius gitu ya. Oke, berarti kita bisa tulis T itu berbanding terbalik dengan seper K. Kalau T1-nya adalah 3 menit, maka K1-nya adalah sepertiga menit. Oke, kita tulis bahwa T1 adalah 100 derajat Celcius atau 373. Kalau T2 adalah 80 derajat Celcius, 353 Kelvin. Sehingga kalau kita tulis ln K2 per K1 EA per R seperti 1 min seperti 2, maka EA per R adalah T2 min T1, T2 kali 1. Maka ini bisa didapatkan dari 418 10 pangkat 3 Joule per mol dibagi dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Di sini 353 minus 373 per 353 min 373, maka ln K2 per K1 didapatkan minus 7,6. Sehingga K2 per K1 didapatkan 4,82 kali 10 pangkat min 4. Sehingga nanti K2 adalah 4,82 kalikan 10 pangkat min 4 kalikan K1. K2 4,82 kali 10 pangkat min 4 kalikan sepertiga sama dengan K2 1,6 kali 10 pangkat min 4. Satuannya adalah sepermenit. Gitu ya. Sehingga nanti T2 akan sama dengan seper K2. Sehingga didapatkan 6.219 menit atau T2 sama dengan 103 jam. Nanti hitungan saya mohon dikoreksi ya. Mohon dikoreksi nanti hitungan saya. Mungkin saya salah nulis atau mungkin saya salah menghitung. Tapi secara proses pengerjaan dari soal ini adalah menggunakan perbandingan dari kedua data itu sendiri. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya. Jadi kita berhenti sampai di posisi ini soal nomor 9. Nanti setelah itu akan ada video pembelajaran untuk materi mekanisme reaksi sampai terakhir dan juga ada untuk elektrokimia. Kita akan ketemu lagi pada hari Senin malam ya.